Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuki lagi materi baru. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari bab sebelumnya, di mana ini kita akan bicara tentang radiasi, di mana kita sudah mengenal perpindahan panas konduksi, konveksi, di mana salah satu hal yang kita akan lihat bahwa pada saat kita proses perpindahan panas konduksi, konveksi selalu membutuhkan media perantara di sini ya. Nah, jadi pada yang membedakan dengan proses perpindahan sebelumnya adalah perpindahan panas radiasi tidak akan membutuhkan media perantara. Dan panasnya bisa ditransmisikan secara dalam kondisi vakum ini. Ya, seperti ini. Oke. Terus kita pada saat kita bicara tentang radiasi, kita akan bicara tentang intensitas dari radiasi sendiri, ya, monokromatik. Kita lihat dari grafik ini di modul Anda bahwa besar dari intensitas radiasi monokromatik itu akan sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang dari cahaya tersebut. Makanya sini bahwa intensitas energi radiasinya akan dipengaruhi panjang gelombang, dan di sini nilainya makin besar panjang gelombang makin turun nilai intensitasnya. Nah, di sini nanti akan belajar tentang emissive power, yaitu besar dari energi total dari radiasi yang dipancarkan per satuan luasnya. Nanti ada satuannya adalah seperti ini, bahwa BTU adalah satuan energinya per satuan waktu dibagi oleh jam dan bagi luasannya. Nah, nilai besarnya bisa didekati dengan persamaan 8.1, di mana besar energinya itu adalah integral dari intensitasnya terhadap panjang gelombangnya. Nah, pada saat kita belajar tentang radiasi, kita akan belajar tentang istilah black body. Jadi, pada pemancaran energi radiasi, akan ada 3 istilah, yaitu pertama A, R, and T, nah, di mana absorptivity, jadi kebanyakan besar dari energi yang mampu diserap oleh material tersebut. Reflectivity adalah energi yang mampu direfleksikan atau dipantulkan. Dan berikutnya adalah transmissivity atau energi yang bisa ditransmisikan atau diteruskan. Jadi pada sebagai ilustrasi ya, mayoritas jika material engineering itu memiliki material yang sangat gelap, dia akan memiliki energi transmissivity adalah 0. Artinya energi yang diterima akan seluruhnya bisa diserap karena tidak ada yang diteruskan. Nah, jadi jika ada material total mampu menyerap dan memantulkan semua energi, maka nilai absorptivity tingginya adalah seperti ini. Contohnya adalah lamp black, platinum black, sama bismuth black. Dia mampu memiliki penyerapan 0,98 sampai 0,99. Nah, jadi konsep di sini menurut Planck ya, bahwa material itu jika memiliki transmissivity dan reflectivity sama dengan 0, artinya tidak ada energi yang dipantulkan maupun tidak ada energi yang diteruskan, maka material itu disebut sebagai material yang sangat perfect body atau material yang sangat hitam sekali sehingga memiliki absorptivity sebesar 1. Oke. Pada radiasi maka akan muncul namanya istilah adalah emissivity atau emissivitas, yaitu perbandingan kemampuan emissivitasnya material yang tidak hitam sepenuhnya atau non-black dengan nilai E terhadap nilai emissivitas pada saat material itu sangat hitam, artinya yang memiliki kemampuan menyerap 100% energi tersebut. Makanya disebut
emissivity, ya, nilainya adalah seperti ini. Nah, ini akan masuk ke persamaan 8.3 bahwa besar dari energi radiasi yang bisa diterima oleh material tersebut adalah nilai emissivity dari material tersebut, terus konstanta Boltzmann, dan juga temperatur pangkat 4. Makanya teman-teman bisa bandingkan pada saat kita bicara perpindahan panas konveksi maupun konduksi, sebenarnya secara nilai, maka perpindahan panas konveksi konduksi akan jauh lebih kecil dibandingkan perpindahan panas radiasi. Kenapa? Lihat, pada formula perpindahan panas radiasi, dia memiliki formula T pangkat 4. Makanya, teman-teman kalau bicara tentang perpindahan panas radiasi, banyak digunakan pada saat desain sebuah pembangkit daya. Contohnya adalah pada desain ruang bakarnya boiler, di mana pada ruang bakar boiler, energi panas yang dimanfaatkan pada saat menyerap energi panas hasil pembakaran adalah yang digunakan adalah lebih ke panas radiasi. Karena apa? Karena pada saat energi radiasinya T pangkat 4, maka nilai dari energi yang bisa dipancarkannya adalah sangat besar. Makanya ini yang dimanfaatkan. Nah, berikutnya pada posisi aliran, maka baru bisa memanfaatkan energi konveksinya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa aplikasi perpindahan panas radiasi juga digunakan pada saat desain sebuah ruang bakar di bakar boiler. Nah, oke, ini teman-teman sudah melihat bahwa formulanya seperti ini, ada emisivitas, konstanta Stefan Boltzmann, sama temperatur T pangkat 4, di mana pada saat kita bicara perpindahan panas radiasi pada satuan US, maka temperaturnya pada satuan R. Tapi kalau pada saat kita SI akan dengan menggunakan satuan Kelvin atau K. Oke, di 8.5 itu berisi tentang pertukaran energi antara dua bidang paralel. Nah, ini sebagai contoh gini. Bagaimana jika kita punya dua bidang paralel, black body, tapi memiliki energi emisivitas yang berbeda. Misalkan bidang pertama adalah ini, dan bidang kedua adalah ini. Karena black body, maka energi yang diterima akan seluruhnya akan diserap. Karena pada saat kita bicara tentang material black body, artinya material itu sangat nilai absorpsinya adalah sama dengan 1. Artinya semua energi yang diterima akan diserap seluruhnya. Maka pertukaran energi antara dua bidang tersebut akan mengikuti persamaan adalah seperti ini. Bahwa energi persatuan luasnya akan sama dengan energi di radiasi di bidang 1 dikurangi energi radiasi di bidang 2. Makanya konstanta Boltzmann T1 pangkat 4 dan T2 pangkat 4. Nah, dengan konstanta Boltzmann sebesar ini. Nah, sebagai contoh adalah bagaimana kalau dua bidang itu memiliki temperatur yang konstan, yaitu antara 800 Fahrenheit dan 1000 Fahrenheit. Nah, diasumsikan dua material itu memiliki black body yang merupakan termasuk black body. Maka berapa pertukaran energi yang terjadi? Nah, ingat karena di sini satuan dari British adalah satuannya adalah dalam satuan Röntgen absolutnya, maka 1000 Fahrenheit dengan 1460 Röntgen. Dan bidang 2 itu adalah 800 Fahrenheit atau ditambah 460 sama dengan 1260 Röntgen. Makanya besar energi yang bertukar di antara dua bidang tersebut akan sama dengan ini 3500 BTU per jam per feet kuadrat. Oke, 8.6 adalah pertukaran energi antara dua bidang paralel dengan nilai emisivitas yang berbeda. Jadi pada 8.5 itu memiliki energi emisivitas yang sama, sama-sama black body. Bagaimana dengan 8.6? 8.6 itu adalah pada saat dua bidang tersebut satunya memiliki emisivitas yang berbeda dengan satu yang lain. Makanya pada saat bidang panas itu meradiasikan E1,
maka akan ada energi yang return sebesar E1 minus kali dalam 1 minus emisivitas bidang 2. Nah, dan seterusnya, pada saat berikutnya meradiasikan sebesar ini akan kembali lagi seperti ini. Sedangkan bidang dingin dengan emisivitasnya E2 akan mendapat radiasi E2, tapi pada saat itu akan membalikan besar E2 1 minus E1. Nah, seterusnya, maka bisa dibuat persamaan. Maka pada saat bicara seterusnya berulang, maka didapatkan bahwa E1 dan E2 itu memiliki energi emisivitas seperti ini. Ada pengaruh E1, dan ada pengaruh emisivitas 1 dan emisivitas 2. Nah, pada saat dibuat persamaan, bahwa Q per A-nya akan sama dengan konstantan Boltzmann dibagi sub per E1 tambah sub per E2 dikurangi 1. Nah, contoh aplikasinya dari sini. Contoh radiasi ada 2 bidang memiliki emisivitas berbeda. Jika 2 bidang tersebut memiliki contoh pertama ya, memiliki emisivitas 0,6, tapi bidang 2 memiliki emisivitas 0,8. Berapa perbedaan panasnya terjadi? Nah, ini pengaruh dari perselisih emisivitas akhirnya didapatkan persamaan bahwa seperti ini. Bahwa Q per A-nya akan sama dengan formula ini didapatkan bahwa nilai sebesar 1825 BTU per jam per feet kuadrat. Di 8.7, bagaimana kalau radiasi itu terhalang oleh material lain? Jadi contohnya gini, pada saat kita memiliki sebuah desain ya dengan temperatur T1 dan kita memiliki bidang lain sebesar T2 dan di tengah-tengahnya diberi sebuah material lain yang untuk menghalangi radiasi yang terjadi antara T1 dan T3. Maka nilai yang terjadi, nilai perbedaan panas radiasi yang terjadi adalah bahwa besar konstantan Boltzmann-nya dikali A akan ada pengaruh bahwa nilai E1 dan E3 dikurangi 1 selisih antara T1 min T3. Nah, pada saat jika S1 itu tidak sama dengan E3, artinya emisivitas di titik 1, material 1 tidak sama dengan T3, sehingga perbedaan panas terjadi antara titik 1 dan 3 akan diformulasikan seperti ini. Formula seperti ini, bahwa di situ akan ada pengaruh emisivitas di titik 2. Nah, secara sederhana akhirnya didapatkan bahwa jika pada kasus tertentu, jika di antara dua material diberi penghalang sebanyak N, maka nilai besar perbedaan panas radiasi yang terjadi adalah 1 per N plus 1 kali Hi, persamaan 8.6.